kita semuanya kembali berjumpa pada pembahasan propeller teori section yang ke-6 thrust and torque, part yang keempat atau part yang terakhir, reduction gear. Power yang dihasilkan oleh engine ini nantinya akan ditransmisikan ke atmosfer melalui propeller, sehingga akan menghasilkan thrust sebagai sumber gaya dorong pesawat terbang. Nah, ketika power yang dihasilkan oleh engine kecil, tentunya propeller harus menyesuaikan dengan power dari engine tersebut. Maka propeller juga harus berukuran kecil, small propeller. Nah, jika power yang dimiliki oleh engine atau yang dihasilkan oleh engine itu semakin besar, ya, maka propeller yang lebih besar itu bisa digunakan pada engine tersebut. Nah, bagaimana cara memperbesar propeller? Ini sebenarnya ada dua cara. Nah, ini sebenarnya sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, yaitu berkaitan dengan solidity. Ya, karena semakin besar propeller, tentunya nilai torque yang dihasilkan oleh propeller juga akan semakin besar. Maka kita membutuhkan power engine yang semakin besar. Makanya sesuai dengan penjelasan sekarang ini, bahwa ketika engine power semakin besar, maka kita bisa menggunakan propeller yang semakin besar, yang lebih besar lagi. Nah, berkaitan dengan propeller yang lebih besar berarti ada dua cara, ya, yaitu dengan menggunakan propeller blade yang lebih lebar ataupun memperpanjang propeller blade. Nah, berkaitan dengan engine, engine ini sudah didesain untuk menghasilkan maksimum power pada RPM tertentu, ya, sehingga propeller akan menyesuaikan dengan engine power. Ya, tetapi kalau berkaitan dengan propeller diameter, ini harus diperhatikan. Maka sini disebutkan the propeller diameter must be restricted so that the tip velocity is kept below the speed of sound to avoid compressibility problems. Ya, ini sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya, bahwa ya kita coba mengingat kembali, ya, bahwa prinsip yang digunakan pada propeller untuk menghasilkan thrust adalah prinsip Bernoulli. Nah, Bernoulli ini bisa berlaku ketika kecepatan aliran udaranya di bawah kecepatan suara, ya, atau pada kondisi subsonik. Nah, ketika propeller diameter semakin besar, maka kemungkinan bagian tip dari propeller blade untuk mencapai speed of sound akan semakin tinggi. Nah, kalau misalkan pada bagian propeller tip sudah mencapai kecepatan suara, ya, maka di sana ada compressibility effect. Nah, di mana ya kondisi tersebut akan menyebabkan tidak berlakunya prinsip Bernoulli, ya, sehingga penghasilan thrust pada propeller akan tidak ada, ya, propeller efisiensi akan semakin kecil. Nah, terus bagaimana kalau ternyata, ya, karena di sini sudah disebutkan bahwa engine didesain, ya, the engine is designed to produce maximum power at a specified RPM. Nah, bagaimana kalau ternyata untuk menghasilkan maksimum power engine RPM-nya tinggi? Nah, makanya sekarang disebutkan whenever engine RPM exceed the design propeller RPM, ya, maka use reduction gear. Ya, jadi ketika engine RPM ini terlalu tinggi dari desain propeller, ya, karena memang engine dibuat untuk menghasilkan maksimum power, ya, maka ya caranya itu dengan menggunakan reduction gear. Nah, karakteristik dari reduction gear. Jadi kalau reduction gear ini kan berarti menurunkan RPM.
Nah, jadi antara RPM input yang dihasilkan oleh engine dengan RPM output pada propeller itu berbeda, di mana ya propeller RPM output pada propeller itu lebih kecil dibandingkan dengan RPM engine. Kalau kebalikannya berarti ya induction gear, ya, yaitu menaikkan RPM. Kalau reduction gear berarti menurunkan RPM. Nah, karakteristik dari reduction gear ini adalah yang pertama constant force. Ya, jadi antara input force, nih kalau kita lihat gambar di sini, ya, jadi gear yang lebih kecil ini adalah sebagai inputnya, sedangkan gear yang lebih besar ini adalah outputnya. Nah, ini kalau reduction gear. Tapi kalau induction gear itu kebalikannya. Ya, tapi pembahasan kita adalah ada pada reduction gear. Nah, kondisinya bagaimana karakteristiknya, yaitu constant force. Antara input force dengan output force itu sama. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah less output RPM. Nah, berarti output RPM di mana pada gambar ini roda giginya lebih besar, ya, diameternya. Nah, di sini akan mengalami RPM yang lebih rendah dibandingkan dengan input RPM. Ya, akan lebih rendah. Ini sebenarnya bisa kita hitung dengan gear ratio, ya. Dengan menggunakan gear ratio nanti akan bisa kehitung. Ya. Apakah memang benar kalau gear yang lebih besar ya sebagai output ya diputar oleh gear ya yang lebih kecil sebagai input, maka akan mengalami penurunan RPM. Itu bisa kita hitung dengan gear ratio sebenarnya. Kemudian yang ketiga, more output arm. Nah, ini armnya. Jadi lengannya ini atau armnya ini akan lebih besar. Ya, karena kan diameternya lebih besar. Nah, yang paling penting adalah yang keempat, yaitu more output torque. Torque yang dihasilkan akan lebih tinggi. Nah, karena torque yang dihasilkan lebih tinggi, maka kita bisa menambah, ya, kita bisa menggunakan propeller yang lebih besar, ya. Jadi nilai solidity-nya kita naikkan pada propeller, ya. Jadi nilai solidity-nya kita perbesar, ya tentunya kalau nilai solidity-nya kita perbesar berarti nilai torque-nya akan lebih besar. Ya, jadi memungkinkan kita menaikkan nilai solidity. Karena nilai torque-nya bisa dinaikkan dengan cara mereduksi RPM. Loh, kok bisa? Ya, kok bisa output torque-nya semakin besar? Nah, karena kita tahu bahwa torque itu kan momen puntir. Ya, jadi torque itu momen puntir. Nah, sedangkan kita tahu bahwa momen itu adalah force dikali dengan arm. Ya, jadi gaya dikali dengan lengan. Nah, tadi sudah disampaikan, force-nya tetap, gayanya tetap, tetapi lengannya semakin besar. Ya, karena lengannya semakin besar, berarti nilai torque-nya akan semakin besar. Ya, nilai torque-nya akan semakin besar. Nah, tipe-tipe reduction gear yang digunakan pada pesawat dalam hal ini adalah engine untuk memutar propeller. Ini ada banyak tipe. Ya. Yang pertama adalah tipe spur gear. Nah, ini gambar yang paling kiri. Nah, ini adalah spur gear. Ya, spur gear itu adalah roda gigi lurus. Ini spur gear, ya, roda gigi lurus. Ya, di mana diameter yang lebih kecil, ya, gear yang lebih kecil ini sebagai input, kemudian gear yang diameternya lebih besar ini sebagai outputnya. Kemudian yang kedua ada spur or helical. Ya, spur berarti roda gigi lurus, helical ini adalah roda gigi miring. Ya, spur or helical epicyclic gear. Atau nama lainnya adalah planetary gear. Nah, ini ada di gambar yang berada di tengah. Nah, ini adalah spur or helical epicyclic gear. Atau juga ada yang menamakan planetary gear. Ya, ini. Nah, input
RPM-nya, ya input dari engine-nya itu bisa dari gear yang ada di tengah ini atau gear yang ada di bagian luar. Nah, ini adalah inputnya. Ya, sedangkan outputnya adalah carrier ini. Ya, jadi yang membentuk huruf Y ini, Y ini ya, yang membentuk huruf Y ini atau huruf Y ini. Nah, nanti ini adalah sebagai output yang nanti akan terhubung dengan propeller. Kemudian yang terakhir adalah bevel epicyclic gear. Ya, bevel itu roda gigi roda gigi payung ya, kalau saya menyebutkannya roda gigi payung karena ini bentuknya seperti roda gigi payung ini. Nah, ini adalah bevel gear. Nah, untuk input, nah ini nanti tergantung ya, bisa inputnya bisa pakai yang besar atau bisa pakai yang kecil. Jadi ini sebagai input. Jadi inputnya bisa yang kecil ataupun yang besar, yang lebih besar. Ya. Nah, kemudian outputnya mana ya? Outputnya, nah ini pada yang bevel ini, ya, bevel gear ini nanti akan terhubung dengan sub. Jadi nanti akan terhubung dengan bagian tengah. Jadi nanti ada bagian yang hollow. Ya. Nah, ini kalau gambar ini sih sepertinya yang hollow adalah yang kecil ini. Ya. Kemudian ini adalah shaft. Ya, ini adalah shaft menuju ke propeller. Ya, nanti terhubung dengan bevel gear yang ada di tengah ini. Berarti ini hollow. Ya, ini hollow. Sedangkan inputnya adalah yang besar. Ini kalau kita lihat dari gambar ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah spur reduction gear. Used in small piston engine. Ini digunakan pada piston engine, ya, piston yang kecil. Karena memang kekurangan dari tipe ini tidak lurusnya antara input shaft dengan output shaft. Nah, ini salah satu disadvantage-nya. Ya, jadi kalau misalkan, nah ini adalah input, ya, ini adalah input, nah ini adalah output. Ya, sehingga antara input shaft dengan output shaft ini tidak lurus. Ya. Nah, dengan tidak lurusnya ini berarti kan membutuhkan frontal area. Jadi kalau ini dipasang, nah, jadi membutuhkan atau menghasilkan frontal area yang lebih besar. Ya, tentunya adalah menambah drag. Nah, untuk menghasilkan reduction gear pada spur reduction gear ini adalah small gear receiving the drive from the sub. Jadi gear yang lebih kecil itu mendapatkan power dari atau diputar oleh engine, sedangkan nanti gear yang lebih kecil akan memutar gear yang lebih besar. Nah, gear rasionya ini bisa kita hitung dengan number of teeth driven gear, ya, dibandingkan dengan number of teeth driver gear. Jadi jumlah gigi roda gigi yang digerakkan, ya, dibagi atau dibandingkan dengan number of teeth driver gear atau gear yang menggerakkan. Nah, ini sebagai contoh misalkan driven gearnya adalah 180 teeth, sedangkan driver gearnya adalah 30 teeth. Ya, jadi driver gear ini kan yang lebih kecil ya. Ya, ini yang langsung terhubung dengan engine. Driver gear ini 30 teeth jumlahnya, sedangkan driven gear jumlahnya 180 teeth. Maka akan bisa kita hasilkan gear rasionya adalah 180 dibagi dengan 30 sama dengan 6 dibanding 1. Nah, 6 dibanding 1 ini kemudian bisa kita narasikan ya menjadi ya 6 turn of the driver gear, 6 putaran gear yang gear penggerak. Ya, 6 putaran gear penggerak will turn the driven gear one times, akan memutar ya, gear yang digerakkan satu kali. Nah, jadi gear penggerak ini akan berputar 6 kali. Ya. Nah, kemudian gear yang digerakkan akan berputar satu kali. Nah, ini menunjukkan terjadinya reduksi RPM. Ya, jadi terjadi reduksi RPM. Baik, kemudian tipe yang kedua adalah spur or helical epicyclic reduction gear. Nah,
jenis reduction gear ini terdiri dari sun gear, ini yang ada di tengah. Nah, ini sun gear yang ada di tengah. Ini sering juga disebut sebagai wheel. Nah, ini adalah sun gear. Nah, sun gear ini bisa digerakkan oleh engine atau dibuat fix. Jadi sun gear ini bisa dia mendapatkan input RPM dari engine atau juga dibuat fix, tidak berputar. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah equally spaced planet pinion gears. Jadi planetary gear yang memiliki ukuran yang sama persis, equally, ya, jadi dibuat sama, ya. Nah, ini adalah planetary gear. Nah, ini planetary gear atau sering juga disebut sebagai pinion gears. Nah, ini juga. Nah, kebetulan untuk gambar yang sebelah kiri berjumlah 6. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini berjumlah 3. Nah, bisa 6, bisa 3, bisa 4, ya, berapa ya, sesuai dengan beban yang akan diterima oleh reduction gear ini. Nah, ini sebagai output kalau di pesawat, ya. Nah, di sini ada planetary carrier. Nah, ini bagian tengahnya nanti akan terhubung dengan propeller shaft. Nah, ini sebagai output, ya. Mounted on the carrier. Nah, ini terpasang pada carrier. Ini carrier. Nah, ini carrier. Ya, ini carrier. Rotate independently on their axle. Nah, dia akan berputar secara independen pada porosnya. Nah, sehingga dia akan bergerak memutari sun gear. Maka disebut sebagai planetary atau planet gear karena dia nanti akan memutar sun. Ya, akan memutar sun gear. Kemudian yang terakhir adalah an internally toothed wheel atau sering juga disebut sebagai annulus gear atau ring gear. Nah, ini roda gigi dalam. Nah, ini disini disebut sebagai roda gigi dalam. Nah, ini adalah annulus atau sering juga disebut sebagai ring gear. Nah, sama halnya dengan sun gear, ya, sama juga dengan sun gear. Annulus atau ring gear ini bisa dibuat fix, ya, tetap tidak berputar, atau juga dia digerakkan oleh engine. Nah, nanti bisa kita bandingkan, ya. Nanti bisa kita bandingkan bagaimana kalau sun gear-nya yang diam, yang fix, atau ring gear-nya yang fix. Ya, tentunya kalau misalkan sun gear-nya fix, berarti ring gear-nya atau annulus gear-nya ini diputar oleh engine. Nah, demikian juga dengan sebaliknya. Kalau ring gear atau annulus gear ini dibuat fix, berarti sun gear-nya diputar oleh engine. Nah, ini tipe dari spur or helical epicyclic reduction gear di mana sun gear-nya dibuat fix. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan, ya. Jadi ini sudah saya sebutkan tadi di awal. Jadi kalau misalkan sun gear-nya dibuat fix, berarti ring gear annulus diputar oleh engine. Jadi sebagai input, ya. Ring gear annulus ini sebagai input, ya. Planet pinion gear rotate about their axis, sama, ya. Planet gear rotate slower than ring gear annulus. Nah, jadi putaran dari planet gear ini akan lebih rendah dari ring gear. Ya, maka terjadi reduksi. Ya, maka terjadi reduksi. Nah, demikian juga kalau misalkan fix gear, ya, fix ring gear. Jadi annulus gear atau ring gear-nya yang dibuat fix. Nah, berarti sun gear-nya nanti yang diputar oleh engine. Nah, bagaimana dengan planet pinion gear? Sama. Ya, sama. Ya, jadi kalau planetary gear ini sama, ya, kondisinya. Ya, jadi yang membedakan hanya ring gear-nya yang diputar atau dibuat fix, atau sun gear-nya yang dibuat berputar atau dibuat fix. Nah, ini yang dipakai di pesawat, ya. Ini yang dipakai di pesawat. Nah, apa bedanya nanti bisa kita lihat, ya. Apa bedanya nanti bisa kita lihat. Oke. Nah, perbedaan dari tadi, ya, sun gear-nya yang dibuat fix atau
ring gearnya yang dibuat fix bisa kita lihat dari penghitungan key ratio. Engine shaft and the propeller shaft is same axis. Nah, ini salah satu keuntungan kita menggunakan epicyclic reduction gear, yaitu apa? Engine shaft dengan propeller shaft itu satu axis, satu sumbu. Nah, berbeda dengan spur gear di yang tipe yang pertama, ya, antara engine shaft dengan propeller shaft itu tidak satu sumbu. Nah, ini keuntungan, ya, keuntungan kita menggunakan epicyclic reduction gear. Nah, terus apa bedanya antara spur gear dengan helical gear pada penggunaan epicyclic reduction gear? Nah, helical epicyclic reduction gear ini digunakan untuk menghasilkan atau pada engine-engine yang high torque. Ya, karena memang roda gigi miring atau helical gear ini ya lebih tahan menerima beban yang besar dibandingkan dengan spur gear. Ya, sehingga kalau misalkan sebuah engine menggunakan reduction gear dengan tipe gearnya adalah helical atau roda gigi miring, berarti memang nilai torque-nya lebih besar. Nah, gear ratio untuk yang bisa kita untuk memperoleh gear ratio pada epicyclic reduction gear adalah dengan menggunakan rumus ini, yaitu drive gear atau gear yang menggerakkan ditambah dengan fixed gear yang diam, ya, dibagi dengan drive gear. Nah, untuk fixed gear ini kan tadi ada dua, ya, bisa sun gearnya yang dibuat fix atau ring gearnya yang dibuat fix. Nah, sebagai contoh misalkan sun gear 50 teeth, kemudian ring gearnya adalah 100 teeth. Nah, ini kita bisa membuat simulasi, ya. Kita bisa membuat simulasi kalau misalkan fixed gear sun gearnya yang kita buat fix atau ring gearnya yang kita buat fix. Nah, kita lihat sini. Nah, yang pertama adalah yang warna biru ini jika sun gearnya kita buat fix, maka drive gear, ya, drive gearnya kan berarti ring gearnya sebagai drive, ya, atau yang digerakkan oleh engine, karena sun gearnya dibuat fix, maka drive gearnya adalah 100 ditambah dengan fix gearnya 50 karena sun gearnya 50 dibagi dengan drive gear, maka 150 dibagi dengan 100, ya, sama dengan 1,5 banding 1. Nah, 1,5 banding 1 ini bisa kita narasikan yaitu 1,5 turn of, ya, 1/2 maaf. Ya, 1/2 turn of the drive gear, 1,5 putaran roda gigi penggerak will turn the driven gear 1 times, akan memutar gear yang digerakkan, roda gigi yang digerakkan, ya, sebanyak 1 kali. Jadi perbandingan reduksinya adalah hanya hanya 1,5 kali. Nah, bagaimana kalau kemudian fix ring gear, jadi ring gearnya kita buat fix. Nah, ini ada simulasinya ada di warna merah. Nah, kita masukkan rumus drive gear, berarti gear yang menggerakkan, yaitu sun gear karena ring gearnya dibuat fix, maka ini 50 ditambah dengan 100, ya, karena ring gearnya fix, maka ditambah dengan 100 dibagi dengan drive gear 50. Nah, sama dengan 150 dibagi dengan 50. Maka perbandingannya adalah 3 banding 1. 3 turns of the drive gear will turn the driven gear 1 times. Nah, sehingga memang kalau fix ring gearnya kita buat kalau ring gearnya kita buat fix, maka justru reduksinya lebih bagus. Ya, nah ini perbandingannya. Jadi reduksinya lebih bagus kalau kita buat ring gearnya yang fix, sedangkan sun gearnya akan menerima putaran dari engine. Ternyata reduksinya lebih bagus, ya, lebih besar reduksinya dengan jumlah gigi yang sama antara sun gear dan ring gear. Baik, yang terakhir yaitu bevel epicyclic reduction gear. Consists of two opposed bevel gear of different diameter, ya, memiliki dua buah bevel gear, roda gigi payung, atau juga ada yang mengatakan roda gigi kerucut yang berlawanan, ya, berlawanan arah. Nah, ini adalah roda gigi kerucut, ya. Ini juga roda gigi kerucut, roda gigi payung, roda gigi kerucut yang berlawanan arah dan ukurannya berbeda, ada yang besar, ada yang kecil. Larger gear is driven by the shaft, ya, gear yang lebih besar. Nah, ini yang warna biru, ya,
diputar oleh engine. Nah, sedangkan smaller gear is held stationary in its casing. Kemudian yang lebih kecil, nah kalau di gambar sebelah kanan ini digambarkan dengan warna hijau. Nah, ini dibuat fix. Ya, sehingga kalau misalkan gear yang warna biru ini berputar, akan memutar planet pinion gear. Makanya di sini komponen selanjutnya yaitu 3 satellite or planet pinion gears free to rotate are mounted on the equally spaced arms radiating from the propeller shaft. Nah, kemudian ada planet pinion gears. Nah, walaupun di sini memang disebutnya 3, tapi tidak selamanya 3, jadi bisa lebih dari 3 atau kurang dari 3. Ya. Nah, ini nanti akan terhubung dengan propeller shaft. Maka tadi, jadi yang warna hijau ini adalah roda gigi atau bevel gear yang hollow, yang berlubang. Ya, sehingga kalau misalkan larger gear ini berputar, akan memutar planet pinion gear, ya, sehingga akan memutar propeller shaft. Nah, apakah selamanya larger gear, ya, larger gear ini yang akan diputar oleh engine? Ya, sedangkan yang smaller gear ini dibuat stationary? Tidak. Ya, nanti bisa saja yang yang smaller justru yang diputar oleh engine, sedangkan yang larger itu ya yang dibuat fix. Jadi bisa kebalikannya. Ya, bisa kebalikannya. Nah, contohnya ini gambar yang sebelah kiri. Ya, gambar yang sebelah kiri ini yang memutar ya justru smaller gear. Jadi terhubung dengan engine ini justru yang smaller gear. Sedangkan yang larger gear ini dibuat fix ya dan hollow. Ya, nah ini adalah propeller shaft. Ini propeller shaft. Nah, yang nantinya terhubung ya bukan nanti ya ini nantinya ya yang terhubung dengan satellite atau planet pinion gears. Nah, apa bedanya larger gear ataupun smaller gear yang menggerakkan? Nah, ini bisa kita lihat dari gear ratio. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh misalkan smaller gear-nya 40 teeth, sedangkan larger gear-nya adalah 60 teeth. Nah, untuk menghitung gear ratio sama ya. Jadi rumusnya sama seperti kita menghitung epicyclic reduction gear ya, spur ataupun helical epicyclic reduction gear. Ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ya di mana smaller gear-nya kita buat fix ya. Jadi yang warna biru ini adalah simulasi ya, smaller gear-nya yang kita buat fix. Ya, gear ratio untuk smaller gear kita buat fix. Nah, berarti drive gear-nya berarti kan yang besar. Maka di sini kita masukkan 60 ya, drive gear ditambah dengan 40 fix gear ya, smaller gear ya. Kemudian dibagi dengan 60. Hasilnya adalah 100 dibagi 60. Maka perbandingannya adalah 1,67 ya banding 1. Atau bisa kita narasikan ya 1.67 turn off the drive gear will turn the driven gear 1 times. Jadi 1,67 putaran dari drive gear ya atau roda gigi penggerak akan menggerakkan roda gigi yang digerakkan 1 kali. Nah, bagaimana kalau misalkan larger gear-nya yang kita buat fix? Jadi yang menggerakkan adalah roda gigi yang lebih kecil yang menggerakkan. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumus 40 ditambah dengan 60. 40 ini adalah smaller gear sebagai drive gear ya, sedangkan 60 ini adalah larger gear sebagai fixed gear. Nah, kemudian kita masukkan juga 40 ini adalah drive gear. Maka akan ketemu 100 dibagi dengan 40 sama dengan 2,5 banding 1. Berarti 2 half turn of the drive gear will turn the driven gear 1 times. 2,5 putaran dari drive gear akan memutar roda gigi yang digerakkan 1 kali. Nah, ini menunjukkan berarti kalau misalkan larger gear dibuat fix, justru gear rasionya akan atau reduksi RPM-nya lebih tinggi. Ya, kalau larger gear-nya kita buat fix dibandingkan kalau smaller gear-nya yang kita buat fix. Baik, terima kasih kita sudah membahas propeller theory section yang ke-6.
Trust and Talk part yang keempat, reduction gear. Terima kasih, berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya.